Dengan ini, kami instruksikan kepada Saudara Amin Said Husni untuk menghentikan atau menangguhkan implementasi Dikdaya Persuratan tingkat PBNU sampai dengan selesainya proses investigasi yang akan dilakukan oleh tim pencari fakta. Dengan demikian, maka semua produksi surat yang dihasilkan melalui Dikdaya Persuratan, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat instruksi ini, kami nyatakan tidak sah. Demikian bunyi surat instruksi Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar. Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar menerbitkan surat edaran tentang moratorium implementasi Dikdaya Persuratan tingkat pengurus besar Nahdlatul Ulama pada 16 Desember 2025. Untuk apa surat tersebut diterbitkan? Surat edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat pleno PBNU pada 9 Desember di Hotel Sultan, Jakarta. Siapa yang tanda tangan? Surat ini ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Katib Aam PBNU Kelompok Sultan Prof. M. Nuh, PJ Ketum PBNU Kelompok Sultan KH Zulfa Mustafa, dan Sekretaris Jenderal PBNU Kelompok Sultan H. Saifullah Yusuf. Atas dasar apa Rais Aam melakukan itu? Surat edaran ini diterbitkan dengan merujuk pada berbagai ketentuan dan dokumen organisasi NU. Setidaknya ada 8 alasan yang digunakan oleh PBNU Sultan sebagaimana ditulis dalam laman NU Online. Dengan demikian, maka semua surat pengurus besar Nahdlatul Ulama dan atau lembaga dan badan khusus di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diterbitkan melalui platform Dikdaya Persuratan setelah tanggal diterbitkannya surat instruksi Rais Aam sebagaimana dimaksud adalah tidak sah. Begitu bunyi surat edaran yang ditandatangani KH Miftahul Akhyar. Bagaimana tanggapan PBNU Kramat? Pada hari yang sama, PBNU Kramat menerbitkan surat penegasan dan sanggahan sebagai respon terhadap surat edaran Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, yakni pada 16 Desember 2025. Siapa yang tanda tangan? Surat ini ditandatangani oleh Rais Syuriah PBNU Kelompok Kramat KH Amu As-Thohir, Katib Aam PBNU Kelompok Kramat KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Khalil Stakuf, dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Kelompok Kramat H. Najib Asca. Bagaimana bentuk penegasan dan sanggahan PBNU Kramat? 1. Keputusan Rapat Harian Syuriah pada tanggal 20 November 2025 yang dijadikan sebagai dasar atas pemberhentian KH Yahya Khalil Stakuf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara nyata melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Mekanisme pemberhentian Ketua Umum sebagai mandataris muktamar hanya dapat dilakukan melalui muktamar. 2. Implikasi dari batalnya keputusan tersebut adalah bahwa KH Yahya Khalil Stakuf tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan merupakan mandataris muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang mengemban mandat kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hingga akhir masa khidmatnya. 3. Segala keputusan, kebijakan, tindakan, dan atau kegiatan yang merupakan produk turunan atau kelanjutan dari keputusan Rapat Harian Syuriah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada hasil keputusan Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025, dan surat instruksi Rais Aam perihal instruksi penangguhan Dikdaya Persuratan tingkat PBNU, serta surat tentang moratorium implementasi Dikdaya Persuratan tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum. 4. Ketidakabsahan tentang moratorium implementasi Dikdaya Persuratan tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut juga sebab ditandatangani oleh pejabat yang tidak sah, yaitu Profesor Dr. KH Yahya Muhammad Nuh sebagai Katib Aam dan KH Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum. Kedua orang tersebut tidak memiliki hak untuk membubuhkan tanda tangan dalam keputusan maupun kebijakan resmi yang mengatasnamakan Katib Aam dan pejabat Ketua Umum PBNU. Dalam hal pengakuan negara, juga tidak tercantum nama keduanya dalam SK Kementerian Hukum dan HAM, karena itu mereka tidak memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum mewakili dan mengatasnamakan sebagai Katib Aam dan Ketua Umum PBNU. 5. Platform Dikdaya Persuratan adalah instrumen vital dalam strategi transformasi digital NU yang telah dicanangkan sebagai salah satu program prioritas PBNU. Platform ini telah berjalan dengan sangat baik, efektif, dan efisien, serta telah dirasakan manfaatnya secara luas dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola administrasi NU di tingkat global. Menghentikan implementasi Dikdaya sama artinya dengan membawa Jamiah pada kemunduran dan kembali ke era abad ke-1, serta akan mengakibatkan terganggunya tatanan organisasi secara keseluruhan. Kami mengajak kepada seluruh jajaran pengurus besar, lembaga, badan khusus, pengurus wilayah, pengurus cabang dan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di seluruh dunia untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh manuver-manuver yang inkonstitusional, dan terus menjalankan roda organisasi di bawah kepemimpinan mandataris, yaitu Rais Aam KH Miftahul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Khalil Stakuf. Demikian bunyi surat tersebut. Kenapa malah Rais Aam yang terus bergerak seperti menyerang? Bagaimana menurut Anda? Komentarlah yang bijak. Semoga semua akan segera membaik.